Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk bermajlis dalam majlis thalabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya adalah pembahasan tentang fikih Ramadan ya. Karena untuk menyambut bulan yang kita rindu, bulan yang kita tunggu, perlu ada ilmu. Haruslah seseorang dia beramal dengan ilmu agama. Inilah perbedaan antara muslim dengan selain mereka. Al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Yahudi. Mereka hanya menjadikan ilmu sebagai wawasan saja, tidak diamalkan. Sedangkan orang-orang Nasara ad-dallun, mereka semangat dalam beribadah tanpa dasar ilmu. Sedangkan jalan alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqun, syuhada, sholihun, mereka tidaklah belajar ilmu agama kecuali untuk diamalkan, dan tidak mereka beramal kecuali dengan dasar ilmu. Itu beda ya. Nah, dan bulan Ramadan, kenapa bulan dirindu, bulan ditunggu? Karena bulan penggugur dosa. Ya, bulan yang sangat mulia, tamu yang sangat ditunggu oleh kaum muslimin. Bagaimana hendaknya seorang muslim dia berlelah-lelah, berletih-letih untuk beribadah di bulan tersebut. Nah, tentunya perlu ada pembekalan untuk kita menghadapi bulan tersebut, bulan Ramadan. Ada yang perlu kita persiapkan
sehingga kita bisa beramal dengan ilmu dan terus kita meminta kepada Allah kemudahan agar bisa beribadah, menyambung ibadah demi ibadah. Karena untuk hikmah itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ya kita akan bahas terlebih dahulu tentang makna saum, ya. Nanti baru kita masuk tentang keutamaan puasa. Baik. Asyam wa saum masdar soma wa maknahu fil lughah al-imsak. Siam atau saum itu sama ya, masdar. Jadi boleh siam, boleh saum. Ya, dua hal ini masdar dari soma yang artinya adalah menahan sebenarnya. Secara bahasa soma yasumu artinya menahan, imsak artinya apa? Menahan. Seseorang yang dia menahan untuk berbicara dikatakan shaim. Orang itu shaim, dia berpuasa. Maksudnya menahan diri untuk tidak berbicara, sebagaimana ucapan Maryam alaiha salatu wassalam, faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Ya. Ucapkanlah olehmu wahai Maryam, sesungguhnya aku telah bernadar untuk Allah sauman. Aku telah bernadar saum. Maksudnya menahan diri untuk tidak berbicara. Jadi ketika Maryam alaihi salatu wassalam membawa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, banyak orang-orang bertanya ini dan itu, dan Allah perintahkan Maryam untuk tidak berbicara. Ya. Hanya memberi isyarat kepada Nabi Isa, tanyakan langsung kepada anak ini. Jangan kalian bertanya kepadaku. Fa asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam memberi isyarat, tanya kepada anak ini. Ya. Kata mereka, bagaimana kami berbicara kepada yang masih baru lahir? Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Langsung dijawab oleh Nabi Isa. Jadi secara bahasa saum atau siam artinya apa? Adalah al-imsak. Adalah al-imsak, yaitu menahan. Baik. Dari kalimat itulah diambil oleh syariat seseorang dia menahan dari makanan, minuman, syahwat apapun yang bisa membatalkan puasa. Baik, secara syariat. Secara istilah maksudnya. Ada definisi secara lughah, definisi secara istilah, ada definisi secara syar'an atau secara syariat. Definisi secara bahasa tadi, definisi secara istilah adalah yang dibuat definisi tersebut oleh para ulama, ya, itu istilah. Sedangkan syar'an adalah definisi yang dibuat definisi tersebut oleh Allah dan Rasulnya. Seperti al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Sombong itu adalah merendahkan manusia, tidak mau menerima kebenaran. Nah, definisi sombong itu namanya syara'an, definisi menurut syariat. Kalau yang dibuat oleh para ulama apa tadi istilah? Apa namanya? Istilah ma istalahahu al-ulama. Baik. Wa fi syara' huwa at-ta'abbud lillahi bil imsak 'anil muftirat maqtiranin niyyati bihi min tulu'il fajr ila ghurubi syams wa tamamuhu wa kamaluhu bijtinabil mahdhurat wa 'adamul wuqu' fil muharramat. Nah, secara istilah saum adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Beribadah untuk Allah dengan menahan diri, beribadah untuk Allah. Jadi itu bukan untuk diet, ya, bukan untuk diet, tetapi dia menahan makan minumnya karena Allah, ya. Dia persembahkan itu untuk Allah. Nah, beribadah kepada Allah
dengan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tidak diperinci, bukan makan dan minum saja, bukan melampiaskan syahwat saja, karena di sana banyak hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti infus, ya. Bahkan sebagian ulama seperti Ibn Hazm, seseorang yang dia berdusta saja itu sudah batal puasanya, bohong atau buat maksiat, ya. Nah, nanti akan kita bahas itu. Maqtiran niyah bihi, tapi harus ada niat, ya. Min tulu'il fajar, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dan kesempurnaan puasa tersebut dengan seorang meninggalkan maksiat-maksiat apa yang diharamkan oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah min ayyada' ta'amahu wa syarabah." Ya, siapa yang dia tidak meninggalkan kata-kata bohong, ya ucapan-ucapan dusta, perbuatan-perbuatan maksiat, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk memberikan dia pahala karena dia meninggalkan makan dan minumnya. Baik. Ini definisi secara istilah at-ta'abbud lillah, ya. Boleh enggak kita sertai juga dengan sekalian aja diet misalnya? Boleh enggak? Mungkin yang lebih-lebih beban dikit ya. Boleh enggak disertai dengan diet puasa itu? Enggak boleh. Boleh, enggak boleh gimana? Khilaf berarti ulama ya. Iqbal boleh. Boleh Pak? Boleh, tapi hanya sebagai pendamping, jangan itu yang utamanya. Barakallahu. Yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab minasyirk iradatul insan bi amalihi dunya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, termasuk dari suatu kesyirikan seseorang beramal untuk tujuan dunia. Ya, beramal untuk tujuan dunia. Kemudian beliau menyebutkan di antara contohnya adalah dia memadukan atau menyertakan niatan sholat dan puasa untuk dunia. Misalnya sholat untuk melancarkan peredaran darah dia ke otak, ya, ada secara medis, ya. Kemudian puasa demikian pula untuk kesehatan, untuk diet. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullahu taala, beliau menghukumi selama itu tidak diizinkan oleh syariat, maka hukumnya tidak boleh. Tetapi apabila amal ibadah diizinkan oleh syariat untuk tujuan dunia, maka hukumnya boleh. Seperti misalnya dawu mardhakum bisadaqah, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Misalnya ada saudara kita, anak kita, istri kita, atau kita sendiri sakit, kita bersedekah atas niatan juga, diantaranya selain kita persembahkan itu untuk Allah, boleh kita sertakan niat agar sembuh orang-orang yang kita cintai tersebut dari sakitnya, karena ini diizinkan oleh syariat. Kemudian juga man sarrahu ayyubsata fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasil rahimah. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Berarti di sini kan ada ada izin dari syariat untuk menyertakan niatan dunia dalam hal ibadah silaturahim, sedekah, ya, bahkan jihad. Kata Rasulullah SAW, man qatala qatilan falahu salabuh. Siapa yang dia membunuh musuh, maka untuk dia salabnya. Salab itu bukan ghanimah, ya. Jadi salab itu adalah pakaian perang si musuh. Itu kan kalau satu orang tentara aja itu bisa berpuluh ribu dolar. Misalnya pakaiannya, pisaunya, senjatanya,
semua perlengkapan musuh itu milik mujahid yang membunuh ini. Man qatala qatilan falahu salab. 10 orang dia bunuh, nah itu yang dia miliki salapnya itu. Pedangnya, ya, bukan ghanimah, beda dengan ghanimah beda. Baik. Nah, di sini Rasulullah SAW pun memotivasi mereka para sahabat untuk melakukan jihad dengan apa? Ada dunianya di sini. Ya, selama itu diizinkan dan bukan itu tujuan utamanya. Ya, man qatal litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa fi sabilillah. Siapa yang dia berperang untuk tujuan utamanya adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dikatakan di jalan Allah. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan. Ya Rasulullah, ada seseorang dia berperang untuk dibilang jagoan, untuk hanya melindungi tanah air, kesukuan, ya. Ayyudzalika fi sabilillah. Mana yang dikatakan fi sabilillah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man qatal litakun kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang dia berperang tujuannya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka dia di jalan Allah. Nah, ini yang utamanya nih. Nah, boleh dia sertakan apa yang itu diizinkan oleh syariat. Nah, demikian pula lah syariat-syariat yang lainnya. Ini ana lebih cenderung pada pendapat ini. Jadi selama tidak diizinkan oleh syariat, maka tidak boleh untuk disertakan di sana niatan-niatan dunia. Tetapi apabila diizinkan oleh syariat, maka boleh untuk disertakan di sana niatan-niatan dunia. Wallahu a'lam. Dan berbeda dengan yang Anda dengar fatwanya dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair, kemudian juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala sebelumnya. Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau memfatwakan boleh untuk niat sehat. Demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menghasankan hadis sumu tasihu. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, dengan dihasankannya hadis ini oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tentunya berarti ada izin nih dari syariat, ya, untuk meniatkan untuk meniatkan dunia itu kesehatan, ya, wallahu a'lam. Jadi ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Nah, demikian pula misalnya seorang dia baca Quran, dia tujuannya menghafal Quran untuk apa? Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam syarah kitab Tauhid, beliau panjang lebar menjelaskan ya contoh-contohnya. Tapi beliau panjang lebar menjelaskan apabila dia menghafal Al-Quran memang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga untuk dia bisa berdakwah, untuk dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ibadah, ada niatan akhiratnya, ya. Nah, maka ketika dia misalnya menjadi imam masjid atau dia berdakwah yang seperti ini tidak merusak, ya, yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau memang tujuannya dia belajar ilmu agama, bahkan menghafal Al-Quran, bahkan tujuannya untuk dapat dunia, nggak ada urusan dengan akhirat, yang seperti ini minasyirk iradatul insan bi amalihi dunia, termasuk dari suatu kesyirikan seseorang beramal untuk tujuan dunia, ya, syirik bahkan, ya, dia mendapatkan dosa dohirnya minasyirk iradatul insan bi amalihi, amal ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, binasa hamba dinar, hamba di sini maksudnya dia menghambakan dirinya dengan amal ibadah tapi untuk dinar, untuk emas, untuk perak. Dohirnya bukan hamba dinar di sini, dia bekerja duniawi gitu ya, untuk enggak. Dia amal ibadah, taklimkah, atau dia khutbahkah, atau imam, atau muadzin, atau apa, tujuannya adalah untuk dunia. Nah, minasyirk, termasuk dari suatu kesyirikan seorang beramal untuk tujuan dunia, seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Baik.
Nah, jadi harus diniatkan memang ibadah untuk Allah. Ya, ada sudah kita bahas ya. Belum kita bahas, sebenarnya kita mau masuk pembahasan tauhidul uluhiyah sebenarnya dan kita terus maksudnya ya. Ibadah itu ada untuk Allah, ada kepada Allah. Ya, untuk Allah dan kepada Allah. Kalau untuk Allah itu apa contohnya? Kurban, ya betul, puasa, kurban, sedekah. Jadi dia berkorban sesuatu untuk Allah, seperti sesembelihan, sedekah, dia menahan diri, dia puasa, itu untuk Allah. Ya, dia melawan rasa kantuknya, rasa dingin untuk sholat, sujud, ruku untuk Allah. Kemudian berdoa, istighatsah, isti'adzah, isti'anah hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid al-uluhiyah. Ada untuk dan kepada ya, untuk dan kepada. Baik. Makanya ada tauhidut talab wal qasd. Tauhidut talab wal qasd, sebagian ulama membagi tauhid itu menjadi dua, ada tauhidu al-itsbat wal ma'rifah, ada tauhid at-talab wal qasd. Nah, maksud dari tauhid at-talab wal qasd adalah tauhidul uluhiyah tadi, ada yang diperuntukkan, ada yang dikepadakan gitu. Ya, ada yang diperuntukkan, ada yang dikepadakan. Kan nggak bisa kita bilang doa untuk Allah. Ya, memang betul bisa itu. Kalau doa ada untuk dan kepadanya. Ya, kalau doa itu doa, istighatsah, isti'adzah, minta pertolongan, minta perlindungan, ya, itu memang ada untuk dan kepada. Sedangkan sedekah itu kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk pembahasan siyam Ramadan, wajibun fahuwa rukun min arkanil Islam. Ya, puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, bahkan rukun dari rukun-rukun Islam. Dalil dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' pula para ulama. Ya. Dalil dari Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 100 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini jelas dalil tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khams, dibangun Islam di atas 5 pondasi. Di antaranya adalah shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Nah, bagi mazhab Hambali, Syafi'i, ya Maliki, mereka orang-orang yang meninggalkan sholat dan yang meninggalkan zakat itu diperangi. Ya, diperangi. Nah, apakah orang yang meninggalkan puasa pun demikian? Jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Tidak seperti sholat dan zakat. Nah, orang yang tidak berpuasa itu dipenjara. Kalau ada pemerintah Islam, mereka itu dipenjara kemudian dipaksa untuk berpuasa. Ya, dikasih makannya sebelum subuh, dikasih makan lagi pas terbit matahari, pas terbenam matahari. Nah, kemudian kapan diwajibkannya puasa di dalam Islam? Banyak tahapan ya. Di awal Islam, puasa yang pertama kali diwajibkan itu puasa apa? Puasa 10 Muharram, puasa Asyura. Ya, untuk puasa Ramadan pun bukan seperti puasa kita sekarang ini. Ya, di awal-awal itu kita akan bahas. Baik.
Awal diwajibkannya puasa Ramadan adalah tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Secara ijma', tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai di Madinah itu ketika hijrah adalah di bulan Rabi'ul Awal. Di bulan Rabi'ul Awal. Di bulan Safar beliau tanggal 26 ya, tanggal 26 Safar malam Jumat atau hari Kamis. Hari Kamis waktu duha, orang-orang kufar Quraisy mereka membuat makar untuk mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, mau dibunuh Nabi Muhammad SAW di malam Jumat itu, di malam itu. Mulailah Rasulullah SAW hijrah di malam, berarti maksudnya 27 Safar ya ke Gua Thur. Berarti kalau Rasulullah SAW sampai di Madinah bulan Rabiul Awal, Rasulullah mendapatkan Muharram nggak? Cik, coba ya hafal tuh. Ya, coba Noval. Sebutkan bulan-bulan ya Hijriah. Oh ya, Ammar, boleh Ammar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syawal, Ramadan. Aduh, kelewatan tuh kalau lebaran gitu jadinya. Hah? Syawal. Ya, Syawal. Dzulqa'dah. Satu lagi Dzulhijjah ya. Oh, enggak lebaran kita besok kan. Oh gitu. Nah jadi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah berarti terluputkan oleh beliau bulan Muharram kan? Tidak melihat orang Yahudi berpuasa di saat itu. Nah, di awal Muharram pertama berarti masuk 2 Hijriah tuh. Jelas nih ya. Muharram pertama yang Rasulullah SAW dapatkan di Madinah itu tahun 2 Hijriah. Melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram ini? Mereka mengatakan hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan kami mensyukurinya dengan kami berpuasa. Ini orang Yahudi. Udah ada belum penanggalan Januari, Februari, Maret? Di saat itu udah ada belum? Di zaman Rasulullah SAW udah ada belum? Pakai Mayu, pakai April, Maret, Julius Caesar, Agustus Caesar, September 9, 10, Oktober. Udah ada kan? Udah setelah Masehi itu. Ya, orang Yahudi juga mau mereka pakai penanggalan Masehi. Orang Yahudi. Mereka tetap memakai penanggalan Komariah ya. Ya, mereka rayakan tanggal 10 Muharram itu dengan hari merdekanya mereka atau mereka lepas dari kejaran Fir'aun dengan mereka berpuasa. Ya, orang Yahudi tahu juga ya gimana cara mereka bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, bukan dengan foya-foya, bukan dengan bermaksiat. Yahudi ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Nahnu aku bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Ya. Maksudnya dakwah Nabi Musa sama dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mengkufuri satu rasul atau nabi sama dengan mengkufuri seluruh nabi dan rasul. Kenapa? Kadzabat Adunil mursalin. Sebelumnya, kadzabat qaumun Nuhinil mursalin, kadzabat Samudul mursalin, kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Nuh mendustakan para rasul. Emangnya rasul siapa aja yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh? Hanya Nabi Nuh saja, dan baru juga ada satu rasul di zaman itu. Ya, Nabi Adam sebelum Nabi Nuh bukan rasul. Sebagaimana hadis syafaat.
Syafa'atul uzma, manusia mendatangi Nabi Nuh dan berkata, "Ya Nuh, anta awwalur rusul wa sammakallahu 'abdan syakura." Ya, jadi rasul pertama Allah adalah Nabi Nuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin." Kaum Nuh mendustakan para rasul. Itu cuma satu. Kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'Ad mendustakan para rasul. Padahal cuma Nabi Hud. Kadzabat Samudul mursalin. Yang dustakan Nabi siapa? Hanya Nabi Saleh. Kadzabat qaumul Lutin mursalin. Ya, hanya Nabi Lut yang didustakan, tapi dikatakan mereka mendustakan para rasul. Kenapa? Karena dakwah para rasul semuanya sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, dakwah mereka sama semuanya. Apa itu? Sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah taghut-taghut, sembahan-sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, "Nahnu ahqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Beliau mendakwakan tauhid, beliau mengajarkan tauhid, beliau menegakkan kalimat la ilaha illallah, dan beliau diselamatkan oleh Firaun. Beliau berpuasa, beliau selamat, dan kami berpuasa, insyaallah. Wajib berpuasa pada saat itu. Rasulullah SAW kirim para sahabat ke gang-gang kota Madinah, ya, kemudian disiarkan pada saat itu, siapa yang belum makan jangan makan hari itu, puasa. Siapa yang sudah sarapan jangan makan lagi, hari itu puasa. Jadi wajib hukumnya puasa tanggal 10 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Berarti 8 bulan kemudian, setelah ini 8 bulan kemudian, di bulan Sya'ban barulah turun syariat puasa Ramadan. Jadi 8 bulan. Ya, 8 bulan setelah wajibnya puasa Muharram, barulah turun wajib puasa Ramadan. Nah, jadi di tahun 2 Hijriah. Di situ turun syariat puasa, syariat apa lagi? Syariat puasa, syariat itikaf, syariat zakat, bahkan jihad itu di bulan Ramadan itu. Jihad perang Badar. Ya, itu syariat di tahun 2 Hijriah banyak turun syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan cukup untuk ana jelaskan bagaimana puasa Ramadan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 2 Hijriah insyaallah. Pada Isya kita lanjutkan. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian tentang fiqh Ramadan, ya, fikih untuk sebagai bekal kita menyambut bulan Ramadan. Baik, kita sampai pada pembahasan kapan disyariatkannya puasa Ramadan. Tahun berapa tadi? Bulan apa? Bukan, bulan Sya'ban. Tapi disyariatkannya puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Berarti Rasulullah SAW puasa berapa kali? Puasa Ramadannya berapa kali? Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Iya, bulan Rabiul Awal Rasulullah meninggal. Berarti berapa kali Rasulullah puasa? 9. Nah, Rasulullah berpuasa 9 kali Ramadan. Nah, baik. Puasa dalam Islam itu ada 5 macam. Ya, puasa dalam Islam ada 5 macam. Yang pertama adalah puasa wajib Ramadan. Puasa wajib di bulan Ramadan. Ya, yang pertama. Yang kedua, puasa wajib qada Ramadan. Puasa wajib qada Ramadan. Yang ketiga, puasa wajib
kafarat, untuk membayar kafarah. Seperti apa? Nah, ketika seorang suami dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia misalnya bunuh orang nggak sengaja, nabrak orang nggak sengaja tuh, dia puasa 2 bulan berturut-turut, ya, atau dia bilang kepada istrinya, engkau bagi saya udah seperti adik kandung saya sendiri, ya. Nah, ini namanya zihar. Puasa 2 bulan berturut-turut juga. Yang keempat, puasa wajib nazar. Ya, saya bernazar untuk puasa Senin Kamis, maka puasa Senin Kamis hukumnya untuk dia apa? Wajib, karena dia bernazar. Nah, yang kelima adalah puasa tatawwu', yaitu puasa sunnah, banyak ya. Jadi ini 5 jenis puasa dalam Islam. Bisa diulangi lagi, Ramdan? Puasa wajib Ramadan. Nah, di bulan Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan. Puasa wajib qada Ramadan. Puasa wajib kafarat. Puasa wajib nazar. Udah, nggak ada lagi yang wajib lagi. Yang terakhir, yang kelima apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah berbagai macam jenisnya. Tapi sebelum kita masuk pada siapa yang wajib untuk berpuasa Ramadan, kita bahas dulu tentang persiapan apa yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban ini, ya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwasanya puasa Ramadan adalah puasa yang rukun, bukan hanya sekedar wajib, rukun dalam rukun-rukun Islam. Ya, Rasulullah SAW menyambut Ramadan yang tidak Rasulullah SAW lakukan itu untuk bulan-bulan lain. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang melimpah ruah berkah. Setiap detik seseorang yang dia lalui di bulan Ramadan itu berkah. Coba bagaimana enggak berkah ya? 1 hari saja berpuasa di bulan Ramadan, pahalanya tidak bisa ditandingi dengan seumur hidup seseorang puasa Daud. Tidak bisa ditandingi dengan seseorang seumur hidup puasa Senin Kamis nggak pernah bolong, Daud nggak pernah bolong, 3 hari setiap bulan nggak pernah bolong, puasa Arafah dia puasa, kemudian 10 hari pertama di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah boleh nggak puasa? Alif. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah boleh nggak puasa? Boleh. Fikri boleh? Boleh. 10 hari pertama kan? Sampai tanggal 9, tentunya tanggal 10 mah nggak boleh. Haram puasa tanggal 10 mah. Iya nggak? Tanggal 9 kan? 9 hari pertama, tanggal 10 haram. Lebaran. Tanggal 10 Dzulhijjah lebaran. Tanggal 1 dan tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah itu haram untuk berpuasa. Atau dia melakukan puasa dahar. Apa itu puasa dahar? Puasa setiap hari. Puasa dahar, sanes dahar. Puasa dahar, puasa setiap hari kecuali hanya tanggal 1 Syawal, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selebihnya puasa. Seperti siapa yang melakukan ini? Banyak sahabat. Ya, banyak sahabat yang berpuasa seperti ini, seperti Abdullah bin Zubair, Asma, ya, putri Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abdullah ibn Amr bin As. Beberapa sahabat berpuasa dengan puasa dahar. Nah,
mau dia berpuasa sunnah sebanyak itu, tidak akan pahalanya menyetarai 1 hari saja berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Nah, karena amalan wajib tidak bisa ditandingi, diseterai dengan amalan sunnah. Berapa banyak pun dikerjakan, nggak bisa. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal ibadah yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Amalan yang paling besar di sisi Allah adalah amalan-amalan wajib. Apakah amalan sunnah yang banyak itu bisa menggantikan satu saja amalan wajib? Misalnya saya sengaja nggak puasa Ramadan 1 hari, tapi nanti diganti dengan puasa Daud setahun, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nggak bisa menyetarai. Puasa sunnah itu hanya bisa menyempurnakan puasa wajib yang kurang. Puasa wajibnya masih kadang dia ngomong kasar, kadang teriak-teriak, ya itu nggak ada. Jadi beda ya. Jadi bedakan Ramadan dengan selain Ramadan, akhlak seseorang itu harus berbeda. La yashab tuh nggak teriak-teriak. Mubah nggak itu sebenarnya? Nggak apa-apa itu dilakukan untuk apa namanya? Teriak-teriak tuh bukannya mubah, ya nggak dosa ya, nggak dosa teriak-teriak itu, cuman nggak baik. Nah kalau di bulan Ramadan itu nggak dilakukan, ya, baik. Nah jadi puasa Ramadan yang masih ada teriak-teriak, yang masih ada kadang mengucapkan kata kasar, ya, kata kotor, nah itu disempurnakan dengan puasa Daudnya, puasa Senin Kamisnya, puasa-puasa sunnahnya. Puasa sunnah hanya menyempurnakan puasa wajib yang kurang, bukan menggantikan. Nah seperti itu. Bagaimana? Ini dalil yang satu ya, namanya hadis wali ini. Yang Anda sampaikan tadi hadis wali. Hadis wali itu hadis tentang man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku maka aku telah kumandangkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Satu sifat wali yang Allah sebutkan di hadis ini yang pertama, dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal ibadah yang paling aku cintai. Ya, dari amal ibadah hamba tersebut berarti yang paling besar pahalanya, yang paling berat timbangannya di mizan, ya, adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ketika dua pemuda Yaman masuk Islam bareng, kemudian hijrah ke Madinah bareng, tapi berbeda nih. Yang satu luar biasa giat atau ijtihadnya dalam beribadah, puasa sunnah dia kerjakan, sholat sunnah diborong, kalau jihad dia paling depan. Yang satu biasa-biasa aja, sholat 5 waktu, sholat sunnah jarang dia kerjakan, puasa sunnah jarang dia kerjakan. Nah jihad pun dia nggak di garda terdepan seperti temannya. Terbunuh di suatu peperangan, kawan yang pertama ini terbunuh, yang semangat ini terbunuh. Sedangkan ini hadis Thalhah bin Ubaidillah ya. Sedangkan yang satu lagi, dia masih diberi umur oleh Allah setahun setelahnya. Meninggal dalam keadaan sakit lagi. Bukan dalam keadaan syahid. Dalam keadaan sakit. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang al-mubasysyiruna bil jannah, 10 yang dikabarkan surga untuknya. Siapa saja mereka bersepuluh ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, bukan. Apa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, satu lagi Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ada 10 al-mubasysyiruna bil jannah. Thalhah di antaranya. Thalhah bin Ubaidillah dimimpikan orang soleh, salah seorang penghuni surga, dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
justru melihat yang meninggal karena sakit lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid. Ya, lebih dulu. Dan tingkatannya di surga pun lebih tinggi daripada yang mati syahid. Ditanyakan ini kepada Nabi SAW, aneh. Ya, ya Rasulullah, fulan dia lebih aksaru istihad dan dia lebih banyak lebih bersungguh-sungguh daripada saudaranya, dan dia pun mati dalam keadaan syahid di medan perang. Kenapa tertunda masuk surga daripada temannya? Kenapa tingkatannya di surga pun lebih bawah daripada temannya? Apa kata Rasulullah SAW? Alaysa asya ba'dahu sana? Bukankah kawannya itu yang meninggal karena sakit hidup setelahnya 1 tahun? Berapa sholat yang sudah dia tunaikan? Alam yudrik Ramadan? Bukankah dia telah mendapatkan Ramadan? Bedanya berapa Ramadan? 1 Ramadan saja. Tadi Anda bilang 1 puasa, 1 hari puasa wajib bulan Ramadan itu tidak bisa dikalahkan dengan seumur hidup seseorang puasa Daud, puasa sunnah apapun. Ya, pahalanya sangat besar. Alam yudrik Ramadan, kata Rasulullah. Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan? Dia berpuasa 30 hari, apalagi itu. Berapa dia sujud dalam sholatnya? Ya, sujud dalam sholat wajib. Ya, satu kali sholat wajib tidak bisa dikalahkan dengan seumur hidup seseorang apapun sholat sunnah yang dia kerjakan. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai seseorang terperdaya atau dia tertipu atau dia tersibukkan atau dia lebih mendahulukan amalan sunnah daripada amalan wajib, apalagi amalan mubah daripada amalan wajib. Amalan mubah, apalagi yang mubah, ya pekerjaan daripada amalan wajib, apalagi naudzubillah maksiat. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nah di sini Rasulullah mengatakan, atakum Ramadan syahrul mubarak, datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang melimpah ruah berkah, setiap detiknya. Jadi betul-betul kita manfaatkan, karena setiap hari, setiap malam, detik-detik penggugur dosa. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Ya, setiap detiknya sebagai detik-detik pengampunan. Jadi kalau jadi apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, di bulan Sya'ban ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah datang dari beliau adalah yang sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah, ma ra'aitun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain ila Sya'ban wa Ramadan. Tidaklah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. 2 bulan berturut-turut berarti tiap hari Rasulullah puasa tuh di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian diperjelas oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, aktsaran Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyama fi Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi tidak semua hari di bulan Ramadan beliau berpuasa menurut Aisyah. Di bulan apa tadi Anda bilang? Anda bilang Ramadan, afwan, astagfirullahaladzim. Tidak semua hari Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban, ya kalau kata Aisyah. Tapi banyak harinya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban ini. Karena memang tadi perlu pembiasaan. Jangan di awal Ramadan, kalau nggak biasa puasa kan aktivitas pun kurang, ya maksudnya lebih banyak duduk, gogoleran, malas, ya baca Quran kurang, sholat yang lain kurang. Nah, jadi perlu persiapan menuju Ramadan itu. Persiapan pun tubuh biasanya sih ya sekian puluh hari kan baru terbiasa tuh dengan apa istilahnya? Kebiasaan kayak makan, minum,
Iya. Jadi makan cuma 2 kali satu hari. Itu perlu pembiasaan tubuh itu. Jadi pintar tubuh ini, dia bisa tahu ini waktu makan dia, ini waktu apa namanya? Ya, beradaptasi. Perlu pembiasaan di bulan Sya'ban ini. Nah kalau seandainya inti dari bulan Ramadan itu berpuasa dan itu dibiasakan di bulan Sya'ban, maka ibadah-ibadah yang ditekankan di bulan Ramadan pun itu ditekankan juga di bulan Sya'ban. Seperti apa? Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Berarti bulan Sya'ban sekarang pun kita persiapkan pembiasaan untuk membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana ulama-ulama dulu udah tutup toko tuh. Udah tutup toko mereka dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab tutup toko ya. Nah, kita tutup toko Amin satu. Iya. Nah, sebagian ulama mengingatkan, ya, kita di bulan Ramadan tuh nggak banyak muamalah dunia. Maksudnya, karena setiap detiknya, berkah detik-detik yang dilalui di bulan Ramadan itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi jual beli, ya kayak baju-baju lebaran tuh siapin itu sebelum Ramadan, malah tapi kan uangnya juga belum ada kali. Nah, jadi siapin sebelum Ramadan kalau bisa. Ya, bahkan kalau perlu diingatkan lagi sebelum 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu persiapan. Jadi jangan justru bulan Ramadan itu apalagi 10 hari terakhirnya disibukkan dengan kayak jual beli ini, beli itu. Ya. Diubah kebiasaan itikaf di mall-mall daripada ya kayak gitu. Nah, jadi bulan Sya'ban bulan pembiasaan apa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, biasakan di bulan Sya'ban ini. Seperti Quran. Ya, saum, Quran, kemudian apa? Sedekah, ya. Kemudahan Allah akan berikan untuk seseorang beramal apabila punggungnya sudah ringan dari dosa. Kalau masih banyak dosa dipikul, berat dia untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahraka." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah bukakan hatimu ya Muhammad? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah gugurkan dosa-dosa dari punggungmu itu, dilepaskan. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa tersebut membuat berat punggungmu. Ya. Membuat berat punggung dosa itu. Membuat seseorang malas ibadah, zikir, sholat, ya. Karena itu disunahkan kalau kita ruku diperlamakan rukunya. Kalau kita sedang sujud diperlamakan sujudnya. Kenapa? Pikirin coba. Karena dosa akan berguguran ketika ruku dan ketika sujud di punggung kita. Dosa-dosa itu kita pikul terus tuh. Kita bawa terus sebenarnya. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, dosa itu sebenarnya. Allah gugurkan dari punggung Nabi Muhammad, enteng Nabi Muhammad setelah itu untuk melakukan amal ibadah, berdiri Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat, karena enteng. Ya. Nah, seseorang berat karena banyak dosa. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini agar di bulan Ramadan enggak anqadha dhahrana, tidak memperberat punggung kita semua? Apa yang kita lakukan untuk menggugurkan dosa? Tentunya apa? Dengan beristighfar dan bertobat di bulan Sya'ban ini. Perbanyak tobat dan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih.
bulan kita bertobat, beristighfar, nanti di bulan Ramadan lebih lagi tobat dan istighfar kita. Cuman untuk kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Sya'ban, bulan Sya'ban lagi. Di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini kita perbanyak tobat dan istighfar. Dengan ringannya beban, maka dimudahkan pula lah seseorang untuk beribadah di bulan Ramadan. Kemudian ada juga di sana usaha yang bisa ditempuh oleh seseorang untuk dia bisa dimudahkan oleh Allah dalam beramal. Allah sebutkan di surat Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Siapa yang dia mudah untuk berbagi, mudah dia untuk berbagi. Ya, ini yang luar biasa, berbagi air minum, air minum ya, yang itu ya, coba dia bagiin aja mudah setiap hari kalau bisa, atau Jumat minimal, masjid mana aja, nggak mesti harus masjid yang sunnah gitu ya, karena masjid mana aja, harusnya kampung kita semua orang kita kasih minum ya. Baik, siapa yang dia mudah untuk berbagi, wattaqo, fa'amma man a'to wattaqo, dan dia berusaha untuk selalu dia menjaga ketakwaan kepada Allah, perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan janji-janji Allah, percaya dia dengan janji-janji Allah. Di antaranya sedekah, nggak mungkin yang namanya sedekah itu akan mengurangi harta seseorang, nggak mungkin sedekah itu akan mengurangi harta seseorang. Dia tahu janji-janji Allah. Ya, kemudian kayak takwa akan Allah berikan furqan, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Banyak janji-janji Allah untuk mereka orang yang bertakwa. Dia percaya dengan janji Allah tersebut. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan urusannya untuk beribadah. Kemudahan yang paling utama, hikmah manusia diciptakan untuk beribadah. Nah, kemudahan itulah yang paling Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka yang aqta wa taqwa. Tapi beda. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil husna. Berbeda dengan yang pelit. Kemudian wastaghna ini dia merasa hebat ya, dia merasa cukup, dia merasa mampu. Maksudnya dia enggak butuh Allah. Dia enggak butuh ukhuwah, dia nggak butuh, nggak boleh seperti itu. Untuk membalikan kelopak mata kita saja perlu kita bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang dia merasa nggak butuh Allah sedetik pun ya. Wastagna wa kadzdzaba bil husna, dan dia meragukan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Fasanayasiru lil usra, kami persulit urusannya. Dipersulit untuk beribadah. Nah, ini sebab yang perlu dijauhi agar seseorang tidak dipersulit dalam beribadah. Kemudian di bulan Sya'ban ini, bulan seseorang dia mengqadha Ramadan yang pernah luput di tahun sebelumnya ya. Jangan sampai masuk Ramadan lagi belum dia bayar puasa, belum dia bayar utang Ramadannya. Nah, biasanya ibu-ibu atau yang haid lah, yang nifas lah, ya, atau kita yang safar kah, di sana ada udzur-udzur syar'i sehingga kita enggak atau belum selesai bayar puasa Ramadan. Nah, bayar di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau hanya bisa untuk membayar puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Ya, karena memang kesibukan beliau juga untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, ini amalan-amalan apa lagi coba di bulan Ramadan? Ya, beda kalau misalnya i'tikaf itu hanya di bulan Ramadan ditekankannya. Ya, boleh sebenarnya i'tikaf itu kapan saja. Hari kapan saja, mau Sya'ban boleh, mau Syawal boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah i'tikaf di bulan Syawal ya. Rasulullah pas 10 hari terakhir mau i'tikaf,
ternyata istri-istri beliau ikut juga pakai kemah, sempit Masjid Nabawi, nggak besar Masjid Nabawi. Akhirnya Rasulullah SAW membatalkan itikaf di tahun itu dan beliau ganti setelah sholat Idul Fitr, beliau itikaf 10 hari pertama di bulan Syawal. Ya, tapi nggak perlu kita untuk misalnya dari sekarang aja lah itikafnya gitu ya, nggak juga. Nah, jadi umroh di bulan Ramadan jelas ta'dilul hajj ma'i, setara dengan haji bersamaku. Ya, baik itu di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan itu sama. Ya, cuman kalau di Mekah paling padatnya tentunya itikaf itu di akhir Ramadan dan itu jauh lebih mahal harganya ya. Umroh di akhir Ramadan itu yang paling mahalnya. Kemudian yang kedua umroh di awal Ramadan, itu yang kedua termahalnya. Karena memang orang-orang mengejar program di Masjidil Haram. Jadi nggak banyak city tour lah, nggak ada tur-tur ke sana ke sini. Ya, kalau umroh di udah masuk 15 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Nah, udah itu programnya udah dari Masjidil Haram. Maksudnya gimana program dari Masjidil Haram? Untuk sholat tahajudnya saja, ya untuk sholat tarawihnya. Nanti kita bahas ya tentang fikih tarawih. Soalnya nggak pernah Rasulullah mengucapkan kalimat tarawih, itu nggak pernah. Ya, tarawih itu hanya istilah dari ulama fikih untuk membedakan tahajud yang dilakukan di bulan Ramadan dan tahajud yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi istilah kayak tahiyatul masjid itu istilah dari para ulama fikih, nggak ada istilahnya, nggak ada Rasulullah mengucapkan sholat tahiyatul masjid, apalagi syukur wudu gitu ya, nggak ada. Nah, jadi badal isya udah sholat 10 rakaat. Nanti jam 1 lanjut lagi sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3 lebih. Ya, udah habis sholat subuh udah capek kan, baca Quran sebentar udah tidur tuh. Tidur sampai zuhur, persiapan lagi. Kalau dari ba'da asar, sholat asar enggak udah dari sholat asar tuh enggak keluar lagi sampai biasanya sampai maghrib, bukan sampai maghrib, sampai taraweh. Nah, karena udah susah lagi untuk masuk lagi. Nah, jadi untuk umroh di bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, ta'dilul hajma'i, sama pahalanya dengan haji bersama. Bukan artinya cukup untuk haji Islamnya, nggak cukup. Ya, jadi misalnya seorang haji dulu atau umroh dulu. Kalau memang ada kesempatan dia haji, ya haji. Ya, karena umroh sekalipun di bulan Ramadan tidak menggugurkan haji Islamnya. Ya, walaupun kata Rasulullah pahalanya sama dengan haji bersamaku, tetapi tetap tidak menggugurkan haji Islamnya. Tetap dia harus menunaikan haji Islamnya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan di bulan Sya'ban. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian. Yang Allah lihat itu adalah isi hati kalian. Jadi perlu dibenahi, perlu diperhatikan ya, amalan-amalan zahir, amalan-amalan batin. Jangan hanya seseorang dia memperhatikan amalan zahirnya atau penampilan zahirnya saja. Ya, yang lebih harus diperhatikan adalah amalan-amalan batinnya. Dan kalau seandainya masih bercokol penyakit-penyakit hati, nah mulai dia bersihkan juga tuh. Ya, baik itu ada hasad atau kibar atau ujub atau suudzon kepada Allah atau al-ya's min rahmatillah wal aman min makrillah, berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari rahmat Allah atau merasa aman dari makar Allah, atau dia senang
dengan musuh Allah, masih mengidolakan musuh-musuh Allah, atau dia senang dengan kemaksiatan, ya. Nah, ini harus dibersihkan di bulan Sya'ban ini. Ya, untuk bisa sempurnanya seseorang khusyuk dalam sholat. Semua orang sholat di bulan Ramadan. Muslim yang hidup pada saat itu, puasa mereka, sholat mereka, tapi yang masuk ke dalam hati mereka beda-beda. Ya, nggak sama kualitas sholat, nggak sama kualitas puasa. Nah, di sana ada amalan-amalan yang bisa membuat hati kita itu lebih terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan ibadah tersebut tentunya dengan bersihnya hati atau sucinya hati ketika melakukan ibadah. Proses untuk kita membersihkan hati tersebut sebelum masuknya Ramadan adalah di bulan Sya'ban ini. Ya, itu penting. Nah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Ya, kemudian kalau memang hati seseorang sudah baik, maka akan baik pula lah matanya, akan baik pula pendengarannya, tangannya, kakinya. Ala inna fil jasadi la mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila baik, maka baik pula lah sekujur tubuhnya. Apabila buruk, maka buruk pula lah sekujur tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati dia. Nah, jadi bersihkan hati. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang melimpah ruah berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Wajib hukumnya nih. Ya, tuftahu fihi abwabus sama, dibuka di bulan Ramadan pintu langit. Apa maksudnya? Setiap detik bulan Ramadan itu doa itu nggak ada hijab. Ya, terbuka pintu langit langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan dikabulkannya doa. Jadi kapan berdoa di bulan Ramadan? Gak mesti harus sebelum berbuka puasa saja. Gak mesti harus sebelum berbuka puasa saja, walaupun itu lebih ditekankan. Kata Rasulullah SAW, salas da'awat la turad. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Di antaranya as-shaim, al-musafir. As-shaim, orang yang berpuasa. Setiap detik hari yang dia lalui ketika dia berpuasa, itu adalah waktu mustajab dia dalam berdoa. Terlebih ketika menunggu buka puasa. Ya, ketika menunggu buka puasa. Baik. Ini makna tuftahu abwaabus sama. Dibukakan pintu-pintu langit, itu maksudnya. Kemudian wa tuftahu abwaabul jinan, dibuka pintu-pintu surga juga. Ya. Agar memudahkan seseorang untuk termotivasi seseorang untuk beribadah. Wa tughlaq abwaabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Ya. Nah, wa tughal fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu para gembong-gembong setan. Jadi bukan setan semua yang dibelenggu oleh Allah. Masih ada orang maksiat. Ya, masih ada yang pacaran, masih ada yang merokok, masih ada yang riba, masih banyak maksiat dilakukan. Cuma memang jelas lebih kurang dibanding di bulan-bulan lain. Ya. Nah, kalau sekarang ini bulan Ramadan itu bisa jadi tolak ukur iman kita, ya. Kalau di bulan Ramadan kita masih bergelimang dengan dosa, nah, jadi nggak perlu kelas jenderal, profesor, yang S3-nya tuh setan-setan untuk bisa membuat kita jatuh tuh, yang keras-keras kopral dan kroco-kroconya udah bisa bikin kita jatuh dalam maksiat. Ya berarti ya selemah itulah iman kita. Kalau di bulan Ramadan kita masih mudah untuk berbuat maksiat, ya selemah itulah iman kita itu. Lemah iman kita itu.
Ya. Nah, kalau di bulan Ramadan, wah udah tutup tuh medsos, tutup semuanya. Ya, kemudian apa dia mengurung diri lah, dia sedikit ya, tadi Anda sampaikan, sedikit bermuamalah dengan orang-orang, sedikit. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada namanya itikaf. Apa namanya itikaf itu? Qat'ul alaiq bil khalaiq. menutup menutup eh, hubungan dengan makhluk. Jadi nggak ada dalam 10 hari itu dia hanya komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memutus hubungan dengan makhluk. Nggak ada ngobrol, nggak ada itu, tapi nggak seperti itu juga ya. Boleh dia untuk, tapi memang waktunya banyak dengan apa? Ibadah demi ibadah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, jadi ada pertanyaan kan, oh di bulan Ramadan masih juga banyak maksiat orang-orang, oh ya kelihatan lah maksiat-maksiat ada. Ya betul. Mereka yang bermaksiat itu berarti yang lemah-lemah iman, karena yang dibelenggu oleh Allah hanyalah marodah. Marodah itu para gembongnya, para pembesar-pembesarnya. Yang kecil-kecilnya dibebaskan, dibiarkan lepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yunadi munadi kulla lailatin, setiap malam itu ada panggilan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai yang mau berbuat baik, sekarang waktunya, segera lakukan. Wahai yang mau berbuat keburukan, ya tahan. Nah, ini ada di setiap hati seorang muslim di bulan Ramadan. Ada seruan untuk berbuat baik, ada seruan untuk menahan diri dari maksiat. Baik. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Apa sih ancamannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperlihatkan orang diikat ya. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Bainama ana naim atani rajulan, ketika aku tidur datang kepadaku dua orang. Fa akhadha bi dab'ayya, kemudian dab'ay itu ini dab'ay. Kayak kita gendong anak. Nah, di sini ya berarti ya, di sebelah sini ya. Nah, mereka memegang satu sisi tubuhku masing-masing. Kemudian fa'ataya bi jabalan wa'aran. Aku berada di gunung yang terjal. Mereka bilang, naik. Aku bilang, nggak bisa mungkin, ini sulit, terjal. Faqala inna sanusahiruhu laka, kami akan permudah. Aku naik sampai di puncak gunung. Idza bi aswatin syadidah, ternyata aku mendengar suara yang sangat keras, jeritan dan tangisan. Ma hadhil aswat? Kata Rasulullah, apa suara apa ini? Hadza wa ahlin nar. Uwa. Sanas uwa. Uwa artinya raungan atau gonggongan. Kalau biasanya kalau uwa itu dipakai untuk gonggongan anjing ya. Untuk uwa. Ya. Uwa ahlin nar. Ini raungan-raungan penghuni neraka. Tsumman talaqa bi. Faida ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim, kemudian dibawa ke suatu kaum, banyak orang berarti, mu'allaqina bi araqibihim, mereka digantung terbalik. Araqib itu kan urat tendon, ada di atas tumit kita kan ada urat besar tuh ya, urat tendon namanya. Nah, urat tendon kalau kita pun kurban kambing kan urat tendonnya ya kita jadikan pengikatnya kan. Nah, itu mereka digantung terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Musyaqqaqatan asdaquhum, disobek nih, ini asdaq. Bagian samping mulut ini nama asdaq. Musyaqqaq, disobek sampai ke atas. Tasilu asdaquhum daman, mengalir darah terus, digantung terbalik, darah terus mengalir. Qala kuntu man haula. Rasulullah bertanya, siapa mereka itu wahai? Ini Jibril dengan Mikail, dua orang ini Jibril dan Mikail. Qala alladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim, mereka yang berpuasa enggak sampai waktu. Enggak sampai waktu. Dari rumah mah apa namanya?
sahur jeung barudaknya hari pas zuhur di warteg atau di warung-warung ya, atau pernah dengar, antum pernah lihat nggak? Dulu punya tetangga soalnya waktu kelas di Cibaduyut sih, waktu kelas 3 SD itu. Jadi setiap Ramadan buka puasanya itu jam 5 sore. Nggak pernah tahu ada tetangga atau ada keyakinan seperti itu? Nggak pernah tuh ya, Masya Allah. Jadi mereka ini ngumpul sekeluarga. Jadi buka puasanya Ramadan puasa, tapi buka puasanya itu mesti jam 5 terus. Jam 5, subhanallah. Belum adzan, itu jelas belum adzan di Bandung. Ya. Dan makan besar, keluarga besar. Nah, khawatir terkena dengan hadis ini. Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, mereka yang berbuka sebelum waktunya. Ini bukannya enggak puasa ini. Ya, gimana yang enggak dari awal enggak puasa tuh? Ya, mereka bilang puasa. Rasulullah bilang qabla tahillati shaumihim, mereka yang berbuka sebelum waktunya. Gimana kan yang enggak puasa? Tuh. Yang puasa enggak sampai waktunya aja segini. Seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, ini untuk yang berikutnya masalah fikih, kita lanjutkan pekan depan tentang siapa yang diwajibkan untuk berpuasa dan yang terkait dengan siam Ramadan, dari itu sahur, dari itu buka puasa, apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Untuk barakallahu fiik. Pertanyaannya, kalau punya tempat makan gitu Ustaz, boleh buka di siang hari atau tidak gitu? Terima tamu gitu. Kalau misalnya selain itu kalau saya tutup terima tamu, tapi kalau GoFood gitu tetap terima order antar gitu, saya apakah sama aja atau? Barakallahu fiikum. Bedakan antara rumah makan yang itu di tempat safar dan di selain tempat safar. Kalau di tempat safar dibolehkan oleh para ulama, dan orang-orang pun dia nggak perlu juga sembunyi-sembunyi untuk makannya, karena orang-orang tahu mereka sedang musafir. Ya kan ada ya rest area lah, atau mungkin rumah makan yang di mana biasanya? Jalur provinsi ya, kayak di bukan Cicalengka ya daerah situ ya, itu banyak. Nah, jadi yang seperti itu tidak mengapa. Nah, disebutkan juga permasalahannya di kitab-kitab fikih. Tetapi kalau memang dia mendapatkan uzur syar'i tidak berpuasa, wanita yang haid kah, atau dia baru pulang dari safar kah, di rumah kompleknya, ya bukan daerah safar kan? Misalnya dia baru safar nih, dia ngambil rukhsah buka puasa, ya dari Jakarta ke Bandung, Purwakarta ke Bandung, 1,5 jam cuman ya, safar nggak itu? Safar, dapat rukhsah nggak? Dapat rukhsah kan? Dia ngambil rukhsah, dia udah buka puasa, dia udah sarapan jam 8, kemudian nyampe di Bandung jam 10 siang. Boleh nggak dia makan di depan umum? Nggak boleh di sini. Malah sekalipun dia ada udzur syar'i, dia musafir, dia sudah datang dari safarnya dalam keadaan dia berbuka, kemudian atau ada wanita haid di sana atau ibu-ibu yang nifas di sana, nggak boleh dia makan di depan umum. Kalau seandainya dia makan di depan umum, itu diingkari. Maksudnya diingkari itu diperingatkan, dinasehati, ya harus dia masuk ke dalam rumah, nggak boleh pinggir jalan kayak gini makan makanan seperti ini. Baik. Itu harus peringatannya keras tegas, ya. Nah karena syiar Ramadan itu ada syiarnya. Apa syiarnya? Ya. Sedangkan dia merusak syiar puasa tersebut, walaupun dia ada udzur syar'i.
Ya, berbeda tadi dengan yang di tempat apa tadi? Safar. Memang orang menghukuminya dia ini udah musafir seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana kalau memang untuk mereka yang diberi udzur syar'i nggak ada masalah. Maksudnya tutup kayak setengah tutup, kayak setengah apa? Setengah buka setengah tutup, setengah buka kayak gitu. Dia melayani untuk mereka yang memang ada udzur syar'i, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau untuk umum siapa aja orang yang nggak puasa juga masuk, hukumnya haram. Dia sudah ta'awun 'alal itsmi wal udwan, nggak boleh. Barakallahu fikum. Tapi GoFood itu aman sama aja. Ya diperkirakannya kayak gimana nih? Hukumnya apakah dia menjual tersebut kepada yang apa? Yang ada udzur syar'i atau enggak kayak gitu. Allah alam. Maksudnya kita berarti kayak bisa kasih pengumuman hanya menerima yang sedang safar, haid dan iya boleh gitu. Tapi kita nggak usah memastikan kan? Iya bisa. Kita kasih pengumuman. Betul. Selama Ramadan kita hanya menjual ke orang-orang tersebut. Iya. Tapi nggak usah pasti kamu benar non muslim nggak, kamu benar. Iya. Nggak perlu. Boleh kayak gitu. Boleh. Nah jadi kita sudah bersyarat ya. Kalau seandainya dia yang berbohong, berdusta itu urusan dia dengan Allah jadinya. Dan kita sudah terlepas. Nah, antum zakallah ya. Tapi silakan ada yang lain. Ya. Balik lagi ke yang tadi Ustaz, kalau untuk puasa jadinya niatnya itu boleh dengan dunia juga nggak Ustaz tadi Ustaz? Kalau anak cenderung ke pendapat nggak boleh. Karena hadisnya dhaif. Kalau Syekh bin Baz beliau menghasankan hadis tersebut sehingga beliau mengatakan boleh. Dan anak pun husnudzon Syekh Abdul Karim Al-Khudair pun menghasankan juga, makanya boleh. Wallahu a'lam. Ya, tapi kalau hadis tersebut dhaif maka hukumnya nggak boleh. Karena tidak diizinkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Dan pasti ya kalau untuk apakah ada kembali hikmah pada kesehatan, pasti ada hikmahnya. Sholat, ya puasa, itu pasti ada. Cuma kalau kita niatkan, itu yang nggak boleh. Wallahu a'lam ya. Nah, silakan masih ada yang lain? Kita cukupkan ya. Kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.